Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang peran media sosial Facebook dalam memberikan edukasi terkait pentingnya vaksin COVID-19. Ya baik, latar belakang saya membuat materi ini atau mendalami materi ini. Yang pertama, teknologi informasi khususnya media sosial saat ini juga telah menunjukkan perannya dalam dunia kesehatan. Jadi sekarang masyarakat dapat memiliki akses terhadap semua informasi kesehatan serta promosi perubahan perilaku yang positif, dan dengan demikian media sosial dapat dikolaborasikan dalam upaya promosi kesehatan. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan informasi yang akurat, tepat, dan terkini semakin dibutuhkan seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Jadi teknologi ini bisa bersifat positif ataupun negatif, tergantung penggunaannya. Saat ini website tidak hanya dapat diakses melalui komputer, tapi juga bisa diakses melalui telepon genggam, sehingga semakin mudah untuk diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang ketiga, di era pandemi COVID saat ini, media massa dan khususnya media sosial banyak yang berusaha menyampaikan pesannya kepada masyarakat dengan informasi dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID, serta dari beberapa sumber yang dirasakan cukup kompeten dipercaya dalam menyampaikan pesannya kepada masyarakat. Ya, jadi ini harapannya adalah masyarakat agar dapat lebih waspada terhadap penyebaran COVID ini dengan masifnya pemberitaan di media massa maupun media sosial. Nah, untuk media sosial itu sendiri, di sini akan saya sedikit jabarkan tentang apa itu media sosial. Jadi media sosial merupakan media atau sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content. Ada juga yang mendefinisikan sebagai media atau alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang dengan satu sama lain dan memiliki kepentingan atau kepentingan yang sama. Nah, untuk media sosial ini ada banyak bentuknya, diantaranya ada social network, forum internet, weblog, social blog, microblogging, wiki, podcast, kemudian ada juga aplikasi-aplikasi yang fokus dalam gambar, video, dan lain-lain. Nah, media sosial ini merupakan salah satu dari sistem komunikasi. Nah, jadi ada beberapa fungsi dari media sosial terkait sistem komunikasi, antara lain terkait administrasi, kemudian mendengarkan dan belajar, kemudian berpikir dan perencanaan. Jika media tradisional sebelumnya menggunakan media cetak dan media broadcast, jadi sosmed menggunakan internet. Nah, ini ada beberapa hal yang membedakan dengan media konvensional sebelumnya. Yang pertama, dari jaringan. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan internet. Jadi perbedaan utamanya ada pada jaringan internet. Dengan media sosial memungkinkan orang untuk terhubung secara mekanisme teknologi, dan dengan media sosial memudahkan kita membentuk jaringan dengan pengguna lain di seluruh dunia melalui internet. Nah, untuk sosial media sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, terdiri dari berbagai macam jenis. Di sini saya akan memfokuskan membahas salah satu platform sosial media, yaitu Facebook. Jadi Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang memiliki kantor pusat di Menlo Park, Amerika Serikat, dan pertama kali diluncurkan pada bulan Februari 2004. Melalui situs Facebook ini, seseorang dapat mengunggah berbagai informasi mengenai dirinya sehingga dapat dilihat oleh pengguna lain. Tidak hanya itu, pengguna Facebook juga dapat membuat kata-kata yang disebut dengan status mengenai berbagai hal. Status yang dibagikan tersebut dapat dikomentari oleh pengguna lainnya. Nah, walaupun demikian, sebenarnya belum banyak orang yang mengetahui definisi ataupun sejarah dari Facebook. Dan seperti kita ketahui bahwa
Facebook telah menjadi situs jejaring sosial yang sudah mendunia dan banyak manfaat yang bisa kita dapat dari Facebook ini. Ya, kemudian untuk vaksin COVID sendiri, vaksin COVID merupakan vaksin yang spesifik untuk mencegah penyakit COVID-19. Nah, jadi untuk kata vaksin sendiri itu berasal dari istilah Latin yaitu vaccinae yang didirikan oleh Edward Jenner pada tahun 1798 yang disebutkan pada saat itu dapat mencegah penyakit cacar pada manusia. Nah, untuk saat ini istilah vaksin berlaku untuk semua sediaan biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup yang meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik untuk mencegah atau dalam beberapa kasus mengobati penyakit. Nah, vaksin ini terbentuk dari seluruh mikroorganisme penyebab penyakit atau beberapa komponennya. Vaksin COVID adalah vaksin spesifik untuk mencegah penyakit COVID. Kemudian di sini saya akan membahas peran media sosial dalam edukasi. Jadi media sosial telah menjadi salah satu media edukasi. Dimulai dari banyaknya informasi dan peluang terjadi interaksi serta arahan untuk menuju pengembangan informasi ke dalam tautan lain. Media sosial ini berperan menjadi media yang mendidik masyarakat agar cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju dengan memanfaatkan teknologi internet dan website. Selain itu, media sosial menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang terbuka, jujur, dan benar disampaikan media sosial kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya dengan informasi dan terbuka dengan informasi. Kemudian untuk vaksin COVID-19, di sini vaksin harus terbukti aman dan efektif dalam uji klinis besar atau fase 3. Vaksin harus diproduksi dalam jumlah besar yang merupakan tantangan besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, beberapa uji klinis besar terhadap kandidat vaksin COVID telah melaporkan hasil awal yang menggembirakan dan banyak vaksin potensial lainnya sedang dikembangkan. Serangkaian tinjauan independen terhadap bukti kemanjuran dan keamanan diperlukan, termasuk tinjauan peraturan persetujuan di negara tempat vaksin diproduksi sebelum WHO mempertimbangkan produk vaksin yang untuk prakualifikasi. Jadi bagian dari proses ini juga melibatkan banyak pihak. Nah, pembentukan kekebalan tubuh dari vaksin COVID-19, uji coba telah dilakukan 2 vaksin mRNA yang melaporkan kemanjurannya di atas 90%. Uji coba vaksin DNA pada AstraZeneca melaporkan kemanjuran 70% dengan kisaran angka 62-90 pada subkelompok yang menerima dosis vaksinasi berbeda. Nah, di sini di awal pandemi COVID tidak jelas apakah dan bagaimana individu dan populasi akan mengembangkan kekebalan pelindung dan tahan lama terhadap SARS-CoV-2 baik setelah infeksi atau vaksinasi. Kemudian manfaat vaksin COVID-19. Vaksinasi COVID-19 akan membantu mencegah tertular COVID-19. Vaksinasi COVID adalah cara yang lebih aman untuk membantu membangun perlindungan. Vaksinasi COVID akan menjadi alat penting untuk membantu menghentikan pandemi. Nah, untuk vaksin COVID yang digunakan di Indonesia, dari BPOM sendiri resmi menerbitkan izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 Sinovac. Dan yang terbaru AstraZeneca juga sudah diberikan izin darurat. Nah, ini adalah salah beberapa contoh edukasi COVID di Facebook yang bisa kita temukan. Jadi paling kiri ini ada dari Kemenkes RI yang punya akun Facebook. Mereka memposting pelayanan vaksinasi di negara ini. Dan dari BPS juga ada, dan dari warga sipil pun ada. Lalu dari media massa juga memberitakan tentang vaksinasi COVID. Baik, itu sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.